Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Budi dalam Matematika Rekreasi. Topik kita kali ini membahas masalah perbandingan, di mana perbandingan ini menjadi materi yang lumayan sulit buat siswa-siswa SD kelas 5 dan kelas 6 karena mereka belum pernah belajar aljabar. Baik, kita mulai saja perbandingan kita. Saya mencoba membagi perbandingan menjadi 3 bagian. Pertama perbandingan langsung, yang kedua perbandingan diketahui jumlah, dan yang ketiga perbandingan diketahui selisih. Baik, kita mulai dengan perbandingan yang pertama, yaitu perbandingan langsung. Perbandingan langsung adalah suatu perbandingan yang perbandingannya diketahui ya, dan salah satu unsurnya diketahui. Dalam kasus kita misalnya perbandingannya diketahui A banding B 2 banding 5, besarnya A 8, berapa sih besarnya B? Untuk menjawab soal ini mudah saja. 8, A-nya kita tulis dulu 8. Kita lihat A-nya di depan, 2 mau menjadi 8 kali 4, maka kalau ini kali 4, ini pun kali 4. Berarti B-nya adalah 5 kali 4, yaitu 20. Perbandingan langsung juga bisa untuk 3 bilangan. Misalnya saja A banding B banding C 2 banding 3 banding 5. Kalau B nya 18, berapa banyaknya A, berapa banyaknya C? Ingat, B nya 18 yang tengah, kita tulis dulu B nya 18. Lalu kita lihat 18 ini di tengah, 3 mau jadi 18, 3 mau jadi 18 kali 6. Kalau B nya adalah 3 kali 6, maka A nya adalah 2 kali 6, 12. Dan C-nya adalah 5 kali 6, 30. Yaitu perbandingan langsung. Kita lihat lagi contoh berikutnya, atau perbandingan berikutnya, yaitu perbandingan diketahui jumlah. Perbandingan diketahui jumlah adalah perbandingannya diketahui dan jumlahnya diketahui. Contoh misalnya, A banding B 3 banding 5, dan A tambah B sama dengan 64. Berapa besarnya A dan berapa besarnya B? Untuk menjawab ini, maka kalau perbandingan diketahui jumlah, maka jumlahkan dulu perbandingannya 3 dengan 5, yaitu 8. Sehingga banyaknya A adalah 3/8, saya tulis di sini 3/8 dikali dengan jumlah yang 64 ini. Sama dengan 8, 64 coret, 8 kali 3, 24. Bagaimana dengan B-nya? Ya, B-nya adalah 5, maka menjadi 5/8, saya tulis 5/8 dikali jumlahnya 64, maka ini coret 8 kali 5, 40. Jadi A-nya 24, B-nya 40. Untuk mengetahui jawaban kita benar atau enggak, ya kita jumlahkan saja. 24 dengan 40 harus hasilnya 64. Baik, berikutnya perbandingan diketahui jumlah juga bisa untuk 3 bilangan. Contohnya A banding B banding C sama dengan 2 banding 3 banding 5. Jumlah A, B, dan C 120. Ingat, jumlah ini berarti A tambah B tambah C yang 120. Bagaimana besarnya A, bagaimana B, bagaimana C? Karena ini merupakan perbandingan diketahui jumlah, maka perbandingannya kita jumlahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 5 yaitu 10. Sehingga banyaknya A adalah 2/10. Kita kalikan jumlahnya 120. Sehingga kita coret dapat 12 kali 2 atau 24. Bagaimana B-nya? B-nya yang tengah 3/10. Kita kalikan dengan 120, maka kita akan dapatkan 36. Bagaimana C-nya? Sama, yaitu 5/10 terus dikali dengan 120 ya. Yaitu hasilnya adalah 5/10 dikali 120 ya, 5 kali 12 60. Baik. Berikutnya adalah perbandingan diketahui selisih. Kalau perbandingan diketahui selisih hanya bisa untuk 2 bilangan. Ya, jadi misalnya A banding B 3 banding 7, selisih A dan B adalah 24. Ingat, selisih itu penjumlahan yang besar kurang yang kecil. Dalam hal ini berarti selisih 3 dengan 7 adalah 7 kurang 3 yaitu 4.
Sehingga banyaknya A adalah 3/4 dikali 24. Ini bisa kita coret, dapat 6, hasilnya 18. Bagaimana B-nya? B-nya 7/4 dikali dengan 24, ya. 6 kali 7 42. Untuk membuktikan jawaban kita benar atau salah, ya kita bisa kurangkan 42 kurang 18, hasilnya harus 24. Nah, itulah jenis perbandingan yang saya bagi menjadi 3: perbandingan langsung, perbandingan diketahui jumlah, dan perbandingan diketahui selisih. Beberapa contoh soal misalnya saja, saya ambil contoh soal yang mungkin sering keluar. Contohnya misalnya A banding B banding C, 3 banding 5 banding 7. Kalau diketahui A tambah C sama dengan 90, berapa B-nya? Dalam kasus kita, maka kita lihat dulu A banding C. A tambah C 90, A sama C ini dulu kita lihat. 3 sama 7 10. Sehingga kita cari dulu A-nya, ya. A-nya adalah 3/10. Jadi A-nya 3/10 dikali dengan 90. Coret. Ini 90, jadi 27. A-nya 27. Kalau A-nya sudah tahu, jadikan dia perbandingan langsung. Jadi A-nya 27, baru kita menghitung. 3 mau jadi 27 kali berapa? Kali 9. Ingat, kalau ini kali 9, maka semua kali 9. Maka B-nya 5 kali 9. 5 kali 9. Maka B-nya adalah 45. Bisa juga dari C tadi, yaitu 7/10. Ya, nanti kembali sama caranya, mau dari A atau dari C. Yang penting yang diketahuinya apa. Berikutnya adalah contoh kedua. Contoh kedua, aplikasi dari perbandingan di mana diketahui panjang persegi panjangnya sama dengan 3 lebar, kelilingnya 32. Bentuk panjang sama dengan 3 kali lebar. Ini bisa kita buat menjadi perbandingan. Kalau berarti panjang dibanding lebar sama dengan 3 dibanding 1. Penulisan perbandingan boleh secara pecahan seperti ini. Jadi 3 dibanding 1, ya. Jadi perbandingan boleh ditulis jadi bentuk pecahan. Jadi P banding L sama dengan 3 dibanding 1, maka bisa dibuat P per L sama dengan 3/1. Kadang-kadang di soalnya seperti itu. Baik, jadi ini merupakan perbandingannya. Cuman perbandingannya disembunyikan seolah-olah begitu, ya. Baik, kelilingnya sama dengan 32. Ingat bahwa keliling itu apa sih? 2 dikali panjang tambah lebar. 32 sama dengan panjang tambah lebar bagi 2. Sehingga panjang tambah lebarnya kita tahu tuh. Panjang tambah lebarnya adalah 16, 32 bagi 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, ketika kelilingnya kita bagi 2, maka kita dapat penjumlahan panjang tambah lebar. Sekarang perhatikan, ya. Penjumlahannya tahu atau jumlahnya tahu dan perbandingannya tahu. Di mana panjang banding lebarnya 3 banding 1. Maka ini merupakan perbandingan diketahui jumlah. Maka berapa panjangnya? Jumlahkan dulu 4. Berarti panjangnya adalah 3/4 kali 16 atau sama dengan 3/4 kali 16, ya. Coret 4 berarti panjangnya 12. Panjangnya 12, lebarnya berapa? Lebarnya caranya sama, ya, dimana lebarnya adalah 16 kurang 12 4. Jadi luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi udah tahu 12 dikali lebarnya 4, sehingga luasnya adalah 48, seperti itu. Nah, hal yang penting di dalam soal seperti ini adalah yang pertama, kalau keliling dibagi 2, maka dia menjadi perbandingan diketahui jumlah. Baik, berikutnya nomor 3. Nomor 3, jika A banding B 2 banding 5, B banding C 3 banding 5, maka berapa sih A banding C? Nah, di sini perbandingannya kalau kita tulis menjadi A per B, ini akan lebih mudah kita melihat soalnya. 2 banding 5, B banding C-nya saya tulis juga, B per C sama dengan 3 banding 5. Yang ditanya A banding C, yaitu A per C ini yang ditanya.
Ya, A per C bisa didapat hanya dua kemungkinan kalau nggak dikali dibagi. Jadi kita coba dulu nih. Kalau A per B dikali dengan B per C, apakah jadinya A per C? Kita coret. Jadi A per C. Ternyata A per C atau A banding C itu bisa didapat dengan mengalihkan A per B yang 2 per 5 dikali dengan B per C yang 3 per 5. Sehingga kita dapatkan atas kali atas, bawah kali bawah, yaitu 6 per 25. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa A banding C sama dengan ini tadi, 6 banding 25. Baik, soal berikutnya adalah kalau dua buah persegi masing-masing persegi 1, persegi 2, persegi 1 memiliki jari-jari R1 atau sisinya R1, persegi 2 sisinya R2 ya. Kalau perbandingan sisinya pertama dan kedua 2 banding 3, maka berapa sih perbandingan luasnya? Ingat, perbandingan luas ini sekali lagi saya tulis seperti ini biar nyaman dilihatnya. Maka L1 banding L2 sama dengan jari-jari R itu apa sih? Kan rusuk kuadrat atau R kuadrat, sisi kuadrat. R kali R. R1 kali R1 luas 2, R2 kali R2 sama dengan. Nah, perhatikan di sini R1 kali R1, R2 kali R2. Kalau di sini saya kasih kurung, maka akan terlihat bahwa luas 1 banding luas 2, R1 banding R2 kali R1 banding R2. Jadi R1 per R2 dikali R1 per R2. R1 per R2 nya udah tahu nih, ini. Berarti tinggal 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 9. Seperti itu. Ya, jadi perbandingan luasnya adalah 4 banding 9. Jadi buat kalian semua, ketika kita mempelajari perbandingan untuk anak SD dan anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya kira dengan cara ini jauh lebih mudah. Dan tentu saja untuk anak SMP pasti sangat bisa karena anak SMP sudah belajar mengenai perbandingan aljabar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Merdeka!